Abdurrahman Wahid, selain dikenal sebagai Presiden Indonesia keempat, juga dihormati sebagai tokoh sufi dan ulama besar dengan berbagai karomah. Banyak orang bercerita bahwa Gus Dur bisa mendamaikan orang-orang dengan cara yang unik dan tidak terduga. Dan inilah beberapa kisah menarik tentang Gus Dur yang menggambarkan bagaimana ia mampu mendamaikan konflik dengan cara-cara tak terduga. Salah satunya terjadi di sebuah daerah di Jawa Timur yang tengah dilanda konflik sosial dan politik yang cukup panas. Kisah ini menunjukkan kepiawaian Gus Dur dalam meredakan ketegangan melalui pendekatan humor dan kebijaksanaan non-konvensional. Berikut adalah kisah lengkapnya. Kisah Gus Dur mendamaikan konflik di Madura. Pada suatu waktu, terjadi konflik di Pulau Madura antara dua kelompok masyarakat. Ketegangan memanas karena ada perbedaan pandangan politik dan sosial yang membuat warga terpecah, bahkan sampai terjadi bentrokan kecil di beberapa titik. Beberapa tokoh agama dan aparat keamanan sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, tetapi situasi tetap tidak membaik. Karena suasana semakin mencekam dan dikhawatirkan berujung pada kekerasan yang lebih besar, Gus Dur pun diminta datang ke Madura untuk mencoba mendamaikan kedua kelompok tersebut. Kehadiran Gus Dur dianggap sebagai jalan terakhir karena ia sangat dihormati, terutama oleh kalangan Nahdliyin, NU, di Madura. Humor Gus Dur untuk meredakan ketegangan. Ketika Gus Dur tiba di tempat pertemuan, para tokoh dari kedua pihak sudah berkumpul. Situasinya sangat tegang, suasana penuh kecanggungan, dan wajah-wajah para peserta tampak keras dan kaku. Semua orang berharap Gus Dur akan memberikan ceramah atau pidato serius untuk mendamaikan konflik. Namun, alih-alih memulai dengan nasihat atau pidato berat, Gus Dur melontarkan lelucon yang tidak ada hubungannya dengan konflik yang terjadi. Ia berkata, "Orang Madura itu hebat ya. Kalau marah bawa celurit, tapi kalau senang cuma bawa kue apem." Ucapan Gus Dur itu membuat orang-orang di ruangan tertegun beberapa saat. Awalnya mereka tidak tahu harus merespons bagaimana. Tetapi, selang beberapa detik, satu persatu orang mulai tersenyum, lalu tertawa lepas. Keheningan dan ketegangan yang menyelimuti ruangan langsung pecah oleh gelak tawa. Setelah suasana mulai cair, Gus Dur melanjutkan beberapa lelucon ringan lainnya, semuanya dengan nada hangat dan tanpa menyindir siapapun. Situasi yang sebelumnya mencekam kini berubah menjadi lebih santai dan akrab. Mereka yang tadinya bersitegang mulai saling bercanda dan berbicara dengan lebih ramah. Nasihat Gus Dur di tengah tawa. Setelah melihat suasana mencair, barulah Gus Dur memberi pesan damai. Ia tidak menegur atau memarahi siapapun, melainkan mengingatkan bahwa perpecahan tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun. Dengan bahasa yang ringan, Gus Dur berkata, "Kita semua ini sama-sama manusia. Mau Madura, Jawa, Sunda, atau apa saja, ujung-ujungnya kita semua nanti pulang ke tanah juga. Jadi buat apa marah-marah terus?" Pesan sederhana ini terasa sangat menyentuh. Orang-orang mulai menyadari bahwa konflik yang mereka jalani sebenarnya tidak perlu. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berdamai dan bekerja sama kembali. Makna di balik pendekatan Gus Dur. Kisah ini mencerminkan gaya kepemimpinan Gus Dur yang unik. Ia tidak menegur dengan keras atau memaksa orang lain untuk berubah, melainkan memilih menggunakan humor sebagai jembatan untuk menyentuh hati. Dalam pandangan Gus Dur, humor adalah cara yang efektif untuk mengajak orang berpikir tanpa merasa tersudut. Selain itu, pendekatan Gus Dur mengajarkan bahwa dalam situasi konflik, ketenangan dan kehangatan lebih efektif daripada amarah atau tekanan. Dengan humor dan nasihat sederhana, ia mampu membuat orang sadar bahwa perdamaian lebih penting daripada perpecahan. Kisah ini menjadi salah satu contoh dari banyak karomah Gus Dur dalam mendamaikan orang-orang dengan cara yang tidak terduga dan penuh kearifan. Hingga kini, Gus Dur tetap dikenang sebagai sosok yang tidak hanya bijak dalam pemikiran, tetapi juga mampu menyentuh hati banyak orang melalui tawa dan cinta kasih. Selalu selamat dari ancaman bahaya. Ada kisah bahwa Gus Dur pernah diselamatkan secara misterius dari berbagai situasi berbahaya. Suatu kali, ketika mobil yang ia tumpangi mengalami kecelakaan, Gus Dur dan rombongannya keluar tanpa luka sedikit pun. Banyak yang percaya bahwa itu adalah perlindungan dari Allah karena beliau dianggap sebagai wali.